بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu, adik-adik remaja Masjid Besar Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali masih kita melanjutkan tentang kajian rutin tafsir Al-Amin min Kitabil Jalalain yang mudah-mudahan dapat menambah hazanah keilmuan kita dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan subuh kali ini di hari yang ke-23 kita berpuasa, mudah-mudahan akan mencerminkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian tafsir surah Al-Asr 1 sampai 3. Dan sebelumnya adalah sama-sama talaqi, saya baca, lalu Bapak dan Ibu, adik-adik teman sekalian mengikutinya. Dan akan dibahas sedikit tentang kandungan ilmu tajwid yang ada pada surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wah, ini namanya nadanya nada nahawan. Agak sedih lagunya, karena sedih seminggu lagi akan ditinggalkan Ramadan. Ada juga yang sedihnya, aduh belum beli baju lebaran. Waduh, macam-macam ya, tergantung orangnya. Baik, kita akan bahas sedikit tentang kandungan ilmu tajwid yang ada dalam surah Al-Asr ini. Mudah-mudahan ini dapat merefresh kembali pemahaman kita tentang ilmu tajwid yang telah kita pahami atau menambah bagi yang belum mengerti. Diawali dengan firman-Nya, Allah sebutkan wal 'ashr. Nah, ini namanya ikhfa bi makna jadid. Apa sih ikhfa bi makna jadid itu? Ikhfa bi makna jadid itu adalah ada dua sukun, dua harokat sukun yang berdampingan.
Aslinya wal asri, dia berharokat kasroh. Tapi karena diwaqaf, maka roknya itu jadinya berharokat sukun. Jadi tidak dibaca wal asri, tidak, tapi wal asr. Roknya itu disebut dengan ikhfa bimakna jadi samar-samar. Jadi ikhfa itu artinya samar. Bunyi huruf tersebut tidak dinyatakan secara jelas, tidak wal asr, tidak ser. Nah, jadi jangan sampai soknya itu jadi seakan-akan berharokat jadi wal asr, jadi ser. Nah, tapi wal asr, nah itu roknya dikira-kirakan atau ditakdir. Nah, ditakdir itu dikira-kirakan, bunyinya tidak terdengar tapi ada lafadznya, makrosnya itu di dalam lidah kita, begitu. Wal asr. Nah itu. Jadi tidak diseret soknya itu jadi se. Wal asr. Nah itu tidak. Ikhfa bimakna jadi. Jadi karena roknya ini karena dimatikan atau diwaqaf, dia pun akhirnya jadi sukun. Ya, itu. Jadi dua sukun atau dua harokat mati yang berdampingan. Maka huruf yang keduanya itu dikira-kirakan. Termasuk juga innal insana lafi khusr. Nah, ini juga sama, termasuk dari ikhfa bimakna jadid, yaitu dua sukun yang berdampingan atau ada dua sukun di situ. Sementara insan, nah di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ini disebut dengan ikhfa hakiki. Jadi ada sebutan ikhfa dalam ilmu tajwid, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa yang tadi bimakna jadid, dan ada ikhfa syafawi. Nah, kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan ba. Cuma satu saja hurufnya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, sementara kalau ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang 15, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang 15 itu rumusnya 7, 3, 2, 3. Nah ini 7 yang berdampingan dari huruf hijaiyah. Huruf abjad hijaiyah yang kita kenal dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai ya. Kita urutkan rumusnya 7, 3, 2, 3. Itu 15. Berdampingan hurufnya, berurutan. Dan dimulai dari apa? Yang pertama 7. 7 yang pertama itu 3, 7, 2, 3. Salah ya. 3, 7, 2, 3. Yang pertama adalah mulai dari ta, jim. Nah ini yang pertama. 3 yang pertama berurutan ta, jim. Ini huruf ikhfa yang pertama. Yang kedua 7. 7 yang kedua itu dimulai dari huruf zai. Zai, sin, shin, sod, bod, to, wo. Nah ini 7 yang kedua berurutan. Lalu selanjutnya adalah 2 yang ketiga, 2 yang berurutan. Apa saja itu? Dal, 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 zal. Dan yang terakhir yang keempat yang berurutan 3, yaitu fa, qaf, kaf. Fa, qaf, kaf. Jadi pas 15. Jadi apabila kita apa saja sih huruf ikhfa itu, kalau kita misalnya bingung, nah kita tinggal urutkan itu saja dari huruf hijaiyah yang sudah kita hafal dari dulu ketika masih kecil, belajar eja-ejaan alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho dan seterusnya sampai ya. Dengan rumus tadi 3, 7, 2, 3. Itu 15 ya. Ta, sa, jim, zai, sin, shin, sod,
dod, po, lo, dal, zal, fa, qaf, kaf. Nah, itu sudah namanya 15 huruf-huruf ikhfa. Lalu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Nah, ini harus double. Ini qalqalahnya harus double dan mantap, tidak hanya sekedar bil haqq, tapi bil haqq. Nah, itu double dia. Jadi jangan satu kali saja bil haqq, tapi bil haqq. Nah, itu karena double. Sama seperti halnya huruf ba pada surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, itu ya. Jadi harus double. Karena dua huruf qalqalahnya. Jangan tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, sama lurus sama yang berikutnya, ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada perbedaan kalau begitu. Jadi harus ada perbedaan ketika huruf qalqalah itu double atau bertasydid. Wa tawasaw bis sabr. Nah, ini juga sama, adalah ikhfa bimakna jadid. Dan ba-nya itu harus ada pantulan bis sabr. Nah, itu ya. Dan ketika mengucapkan bil haq, nih huruf lam, alif lamnya jangan sampai terkesan ada bil haq. Nah, jangan bil haq, itu ada e-nya di situ. Jangan sampai, tapi bil haq. Nah, ini adalah disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu jelas, tidak ada samar-samarnya. Tidak ada qalqalahnya, tidak ada. Namanya juga qamar. Qamar itu terang, ya. Kalau syamsiyah itu baru samar-samar, langsung di wasol atau langsung dimasukkan kepada huruf yang berikutnya, seperti contoh bis sabr. Nah, jangan bil sabr. Nah, tidak bil sabr, tapi bis sabr. Nah, itu. Nah, baik. Ini seputar tentang kandungan ilmu tajwid, yang mudah-mudahan ini dapat menambah hazanah tentang pengetahuan kita tentang ilmu tajwid. Baik, sekali lagi kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Biasanya dulu kalau mau pulang pengajian, mau pulang sekolah, itu dibaca gitu ya, wal 'ashr. Karena ya waktu pulang, ya waktu selesai. Nah, gitu. Sama juga dengan maknanya, karena al-'ashr itu artinya adalah waktu, bisa juga berarti masa. Wal 'ashr ini dinamakan surah Al-'Ashr karena memang di ayat pertamanya itu sudah disebutkan redaksinya, Allah sebutkan wal 'ashr. Nah, ini diambil dari kata ayat yang pertama, yaitu Al-'Ashr. Artinya waktu, masa, ya. Bisa juga berarti antara waktu zuhur dan juga maghrib. Nah, itu namanya 'ashr. Ada juga yang mengartikan asar, ya itu waktunya sholat asar.
dan dimulai dengan huruf wawu, di mana huruf wawu ini merupakan salah satu dari instrumen huruf-huruf qasam. Ya. Huruf qasam atau disebut dengan huruf sumpah. Nah, apabila dalam ayat Allah menggunakan redaksi sumpah, berarti makhluk atau yang disandarkan menjadi sumpah dalam kalimat tersebut itu punya keistimewaan, ada rahasia yang banyak di dalamnya. Terlebih ini adalah surah Al-Asr. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan seandainya tidak diturunkan Al-Quran pun cukup diturunkan surah Al-Asr satu saja ini, itu sudah cukup menjadikan pedoman buat manusia semuanya, pedoman bahagia dunia akhirat. Jadi huruf qasam itu apabila satu ayat dimulai dengan huruf qasam itu punya rahasia. Termasuk salah satunya, kenapa sih Allah sampai bersumpah wal adiyat, itu kuda, sampai kuda saja dibikin objek sumpah oleh Allah. Wal adiyati dhabha, demi kuda pilihan, kuda perang pilihan. Kenapa sampai kok makhluk Allah yang bernama binatang ternak kuda itu kok dijadikan sebagai objek sumpah? Oh, ternyata banyak pelajaran di dalamnya. Salah satu pelajaran itu adalah pelajaran tentang syukur. Kuda itu apabila sudah kenyang, dikasih makan oleh tuannya, dikasih makan oleh majikannya, maka kuda ini akan berterima kasih kepada tuannya. Karena sudah dikasih makan enak, rumput, apalagi rumputnya rumput gajah, waduh senang banget. Dikasih makan yang enak, maka kuda akan berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasihnya? Dia akan siap membawa beban yang akan dibawa olehnya, entah itu kayu bakar, entah itu dijadikan andong, ya, dokar, itu delman, entah dia itu dijadikan kereta kencana. Berterima kasih kepada orang yang telah memberikan makan dengan cara mengabdi kepadanya. Nah, ini pelajaran buat kita manusia. Kita sudah diberikan makan oleh Allah, diberikan rizki yang banyak oleh Allah, sehat oleh Allah, tapi faqalilam ma tashkurun, banyak manusia yang tidak mau bersyukur. Serba salah, dikasih panas pengennya hujan, dikasih hujan maunya panas. Itulah manusia. Udah jadi pegawai pengen jadi pengangguran, dikasih pengangguran pengennya punya kerjaan. Aduh, serba salah manusia. Dia ngelihat orang kok enak banget ya itu jadi pegawai begitu, udah jadi pegawai, aduh kok enak banget ya dia kerjaannya cuman makan tidur, aduh serba salah. Manusia mah nggak ada syukur-syukurnya. Makanya Allah sebutkan faqalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur. Kalah tuh sama kuda tuh. Kuda mah dikasih makan rumput aja udah seneng banget, bahkan siap sedia untuk mengangkut barang-barang beban yang berat sekalipun punya milik tuannya itu. Kita mah disuruh ibadah saja udah males-malesan. Udah dikasih sehat, dikasih rezeki yang banyak, cuman disuruh sholat 5 waktu masih saja mikir-mikir, aduh ntar dulu deh, masih kekenyangan tuh. Iya, disuruh diperintahkan untuk puasa bulan Ramadan, puasanya seperti beduk. Apa itu? Cuman depan sama belakang doang, tengah-tengahnya bolong. Puasa beduk namanya. Kalau anak kecil sih nggak apa-apa puasa beduk mah, anak kecil belum ada syariat agama, belum ada taklif. Zuhur beduk zuhur langsung buka ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi ini udah taklif,
udah balik, akal sehat, badannya kuat, baru dituntut oleh agama untuk puasa Ramadan, tidak mau puasa Ramadan. Nah, inilah kenapa Allah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Karena waktu itu sangat berharga, tidak bisa diulang, yang ada terus bertambah, tidak pernah akan kembali lagi. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan al-waqtu kasayfi, waktu itu bagaikan pedang. Pedang itu tergantung orangnya. Kalau pedang itu dipegang oleh orang yang baik, dipegang oleh orang yang beriman, maka pedang itu bisa menebang pohon yang mengganggu. Pohon ditebang, akar-akar atau rumput-rumput ilalang itu dirintis. Tapi kalau pedang itu berada pada orang yang tidak baik, yang tidak beriman, bisa jadi bukan pohon yang ditebang, malah untuk melukai orang. Nah, ini bahkan bisa jadi kalau kita tidak bisa menggunakan pedang dengan baik, malah kita sendiri yang terpotong, kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang luka. Makanya al-waqtu kasayfi, waktu itu bagaikan pedang. Wal qasam, nah, sumpah. Jadi wawu ini termasuk dari huruf sumpah, ada 3 dalam huruf dalam Al-Quran, itu wawu, ba, dan ta. Nah, ini adalah huruf-huruf qasam. Bisa juga ba dan ta, ya. Ba ini salah satu dari huruf jer, tapi tergantung nanti kalimatnya. Kalau dia di awal kalimat, itu biasanya adalah huruf qasam. Dan huruf qasam apabila diucapkan, dia harus jelas kasrohnya. Dia bersumpah misalnya, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Itu harus disebutkan kasrohnya, ya, wallahi, billahi, tallahi. Tapi kalau cuma wallah, itu bukan sumpah namanya. Billah bukan sumpah, tallah bukan sumpah. Jadi kadang-kadang ada orang karena dia mengerti tentang ilmu nahu, ilmu sorof, akhirnya dia bilang tallah, padahal itu bukan sumpah. Sudah bilang tallah, itu taknya di situ bukan tak qasam. Kecuali kalau dia bilang tallahi, billahi, wallahi, baru itu disebut dengan sumpah. Dan hati-hati ketika bersumpah dengan nama Allah, dia melanggar, maka dia harus membayar kafarat karena sudah menggunakan nama Allah. Membayar kafarat apa itu? Puasa 3 hari. Apabila dia sudah menggunakan nama Allah untuk bersumpah, lalu dia melanggarnya, dia harus membayar kafarat puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh juga selang-seling, boleh dibarengin juga pas hari Senin Kamis, boleh juga. Tapi dengan syarat dia niatkan itu di malam harinya, seperti kita berniat puasa Ramadan, niatnya adalah untuk membayar kafarat atas sumpah yang dilanggarnya. Wal qasamu, dan qasam fil lughah, di dalam bahasa, secara bahasa adalah al-yamin. Al-yaminu artinya sumpah, ya, yamin. Yamin itu juga bisa berarti kanan, ya, yamin. Ashabul yamin, ashabul shimal, ya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kenapa disebut yamin? Karena sumpah itu biasanya adalah untuk hal-hal yang baik, menunjukkan, membuktikan sesuatu yang benar, yang baik, makanya disebut yamin, itu kanan, disumpah. Dan biasanya yang baik-baik itu diambil menggunakan tangan kanan, dan tangan kanan itu
itu identik dengan kebaikan. Waduh, tapi kan saya kidal Pak Ustadz. Itu beda lagi. Ya, itu saya kidal, waduh, kalau makan biasanya kidal, main tenis pakainya kidal. Nah, itu beda lagi. Wa fi syar'i, menurut syariat, huwa ributun nafsi, itu ikatan, ya, ikatan diri atau konsekuensi, ya, ikatan diri atau konsekuensi bil imtina'i an syai'in au al-iqdami alaih. Jadi itu adalah sebagai konsekuensi diri untuk melakukan atau meninggalkannya suatu perbuatan. Itu adalah disebut dengan sumpah. Demi Allah saya akan berpuasa misalnya. Itu namanya bil imtina'i an syai'in, untuk melakukan sesuatu. Demi Allah saya tidak akan pergi ke sana. Nah, itu namanya al-iqdam alaih. Baik untuk melakukan atau untuk meninggalkan sesuatu, dia bersumpah demi Allah, maka cukup bagi dia apabila melanggarnya untuk membayarkan kafarat, yaitu puasa kafarat sumpah. Jadi ada puasa kafarat, ada puasa nazar. Nah, termasuk nazar ini juga orang yang berjanji dengan nama Allah, apabila dia mendapatkan satu kebaikan, dia akan bersedekah, dia akan berpuasa, dan seterusnya. Qala ba'du ahlul ilmi, para pakar ilmu mengatakan, al-qasamu bisyai'i la yakhruju an wajhaini. Ada dua macam bentuk sumpah itu. Imma li fadilatin aw limanfaatihi. Ada yang tujuan dari qasam itu adalah untuk fadilah, untuk keutamaan kebaikan. Ada juga yang qasam itu limanfaatin, untuk menyebutkan manfaatnya dari objek sumpah tersebut. Fal fadilatu ka qaulihi ta'ala, adapun yang bentuk keutamaan, qasam yang bentuk keutamaan itu contohnya Allah berfirman, wa turi sinin, demi gunung Tursina. Nah, kenapa sih Allah bersumpah demi gunung Tursina? Karena di gunung Tursina itu ada pelajaran. Di sana Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, bermunajat 40 hari 40 malam di gunung Tursina. Di gunung Tursina itu juga Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa teman-temannya yang telah menyembah patung anak sapi dan bertaubat di gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, termasuk dari bentuk sumpah yang penggunaannya adalah untuk menyebutkan fadilah atau keutamaan. Wa hadzal baladil amin, demi negara yang aman ini, itu artinya Mekah al-Mukarramah. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalamnya, yaitu ke negara Mekah itu, kana amina, maka dia akan merasa aman, nyaman. Makanya kalau orang pergi haji umroh, pengennya balik lagi. Udah pergi sekali, pengen 2 kali. Udah 2 kali, pengen 3 kali, dan seterusnya. Nggak pernah merasa, udah cukup, puas, tidak. Dia pengen balik lagi karena merasa aman, nyaman. Padahal uang yang dihabiskan lumayan banyak. Apalagi umrohnya nih, waduh, umroh bulan Ramadan. Ada yang sampai 50 juta. Ada yang 60 juta, tapi nggak masalah. Dijabanin terus, ya bagi yang punya uang. Ya. Bagi yang uangnya punya, udah dijabanin. Nggak masalah 60 juta, nanti balik lagi. Ya, kan Allah sudah janji itu. Ya. Yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah mengingkari janji itu. Ya. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak bisa atau tidak mungkin mengingkari janjinya.
Jadi Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu keluarkan dalam rangka untuk ketaatan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah yang akan ganti semuanya. 60 juta yang kita keluarkan untuk umroh, 100 juta yang kita keluarkan untuk haji, Allah akan ganti dengan caranya Allah. Kita nggak usah mikir bagaimana nanti caranya, itu bukan cara kita. Caranya Allah, banyak nantinya keajaiban-keajaiban yang akan Allah tunjukkan buat kita. Ini faqad aqsama subhanahu, Allah telah bersumpah, walahu ayyuqsima bima syaa bil baladil amin, itu dengan menyebutkan negara al-amin yang aman, wa huwa Makkah, yaitu yang disebut dengan negara Makkah, tibyanan li fadliha wa makanatiha, sebagai keterangan, penjelasan atas keutamaan yang objek sumpah yang disebutkan, yaitu Mekah yang aman itu, wa makanatiha, dan juga tempatnya yang banyak keberkahan. Allah berfirman, fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim, di dalamnya itu ada banyak bukti-bukti, ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim, salah satunya adalah maqam Ibrahim. Maqam ini bukan kuburan. Maqam itu kuburan, bukan. Maqam Ibrahim itu yang kayak sangkar burung itu. Ini Ka'bah. Nah, sebelah sini ada yang kayak sangkar burung begitu. Nah, ini namanya maqam. Maqam Ibrahim, bukan kuburan, bukan. Maqam itu tempat berdiri. Nah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kalau istilah sekarang tuh steger. Stegernya ketika meninggikan Ka'bah itu. Nah, itu uniknya, steger itu dia kayak hidrolik, walaupun tidak ada pernya, dia bisa turun naik sendiri. Nah, itu makanya ditutupin oleh Umar bin Khattab itu, biar tidak dikultuskan. Ya, tidak. Ada dua yang batu ngambang begitu, yaitu Maqam Ibrahim, dan ada Baitus Sakhra, ya, yang ditutup juga oleh Umar bin Khattab itu di Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis itu namanya ada As-Sakhra, itu adalah batu yang ngambang, yang kayak hidrolik. Ketika Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj. Nah, ini di batu ini seperti hidrolik itu ngangkat. Nah, biar tidak dikultuskan, makanya ditutup. Nah, itu. Wal manfaatu, dan ada juga yang fungsinya qasam itu, sumpah itu adalah untuk menyebutkan manfaatnya. Manfaatnya. Nahu qaulihi subhanah, seperti halnya Allah berfirman, wattini wazzaitun. Allah menyebutkan demi buah tin dan juga buah zaitun. Karena buah tin, buah zaitun ini banyak manfaatnya. Ada yang dimakan langsung buat kayak semacam apa gitu, tambahan lauk ya, dimakan itu. Ada yang dijadikan minyak. Nah, aqsama subhanahu bihadaini al-mat'umaini. Allah berfirman dengan menyebutkan dua makanan ini disebut dengan yang bisa dimakan, buah tin dan juga buah zaitun, libayani manfaatiha wa faidatihima, untuk menjelaskan manfaat kedua buah tersebut dan juga faidahnya. Banyak faidah, banyak manfaat di dalam buah tin dan juga buah zaitun. Salah satunya adalah untuk kesehatan, buat ngurusin badan, ada tuh ya, biar dia tidak kolesterol. Nah, itu. Makanya ada minyak tin atau minyak zaitun itu langsung dimakan, langsung diminum. Kalau di Eropa itu sayur-sayuran itu cuma dikasih itu aja tuh, minyak begitu, udah langsung dimakan pakai minyak itu. Kalau kita, waduh, pakai minyak goreng, waduh, mau makan
kolesterol. Nah, itu. Ada buah tin atau buah zaitun yang disarikan itu jadi minyak. Itu langsung bisa dimakan, langsung bisa diminum. Buahnya tuh kayak biru-biru gitu, ya kayak buah gowok. Nah, kayak buah gowok. Aqsamallahu bid-dahri. Allah bersumpah dengan ad-dahr. Ad-dahr itu masa, ya. Ad-dahr itu masa atau tahun, dahr. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittata ayyamin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr." Nah, itu. Siapa orang yang berpuasa Ramadan 30 hari ditambah dengan puasa Syawal 6 hari puasa sunnah, faka'annama shoma ad-dahr, maka berarti dia sudah berpuasa 1 tahun. Nah, dahr di sini artinya 1 tahun full. Kenapa kok sampai disebutkan ad-dahr itu 1 tahun full? Karena 1 tahun full dalam kalender Islam itu 360 hari. Kalau Masehi 365 hari. Kalau Hijriah itu tidak ada sampai tanggal 31, yang ada 29, 30. 29, 30. Kalau Masehi ada 31. Bahkan ada yang 28. Nah, kasihan yang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Iya. Ada di sini yang lahir tanggal 29 Februari. Kasihan deh. Iya. Ulang tahunnya didoainnya 4 tahun sekali. Kenapa sih ad-dahr sampai disebutkan oleh Rasul faka'annama shoma ad-dahr? Seperti dia seakan-akan sudah berpuasa 1 tahun full, ya. Karena Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa orang yang berbuat kebaikan, 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. 1. 30 hari kita berpuasa itu adalah kebaikan, ketaatan kita kepada Allah. Tapi kan kadang-kadang ada 29 Pak Ustadz itu, ya, tapi hitungannya walitukminul iddah. Hitungannya tetap 30 hari, walaupun 29 nanti ada yang 29 hari. Tetap hitungan 30 hari 1 bulan full itu. 30 dikalikan 10, 300 hari. Jadi seakan-akan kita sudah berpuasa 300 hari. Ditambah lagi 6 hari bulan Syawal, puasa sunnah, 300 plus 60. 360 hari. Makanya pantas Rasulullah sebutkan, faka'annama shoma ad-dahr, dia berarti seakan-akan sudah berpuasa 1 tahun. Tuh, itu. Kenapa? Dikalikan 10. Sama seperti sholat kita ini. Sholat kita 5 waktu, dulunya 50 waktu, perintahnya 50 waktu. Tapi karena Allah memberikan keringanan kepada umat Rasulullah, kita nih akhirnya dipangkas dari 50 waktu, tinggal 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi 5 waktu yang kita lakukan dikalikan 10, maka sama kita melakukan kewajiban sholat kita, yaitu 50 waktu. Itulah keistimewaan kita, umat Rasulullah, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apalagi ditambah lagi dengan Lailatul Qadar, yang kalau kita mendapatkan 1 tahun Lailatul Qadar, kita mendapatkan itu setiap tahun, Masya Allah, maka kebaikan kita bisa melebihi umat-umat sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Kalau umat-umat sebelumnya, waduh, itu tahunnya, umurnya panjang-panjang. Ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Nah, itu. Umatnya Nabi Nuh, waduh, itu panjang-panjang, umur 1000 tahun.
Nabinya saja itu umurnya 1000 tahun, kurang 50. Allah sebutkan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Dan sungguh telah kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya 1000 tahun. Alfa sanatin, 1000 tahun. Illa khamsin, dikurangin 50. Nah, dikurangin 50 tahun, 950 tahun. Dan umurnya umat itu tidak jauh beda dengan umurnya nabinya. Seperti halnya kita, umat Rasulullah, tidak jauh beda dengan umur nabinya. Ya, adapun dikasih dikit-dikit lebih, itu untuk kita berbenah diri. Umur Rasulullah 63 tahun, maka umatnya yang gak jauh beda dari 63 tahun. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, tapi nggak sampai 200 tahun, nggak ada. Yang paling tertua zaman sekarang itu ada dulu di mana itu, di Sragen, umurnya sampai 120 atau 130 tahun. Udah punya canggah sampai berapa gitu ya, itu mungkin sampai 5 turunan. Cucunya, anaknya udah pada meninggal, udah pada mati, dia mah masih hidup aja. Dia berharap, udahlah kalau ini sakit mati aja, tapi nggak mati-mati. Sampai bosan, dia bosan hidup. Ya. Dia mengharap begitu. Kok nggak mati-mati? Ada tuh. Waduh, umur sampai 130 itu udah bosan hidup gitu. Nah, Rasulullah ingatkan, umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sampai 80, ada yang sampai 100. Itu alhamdulillah isi dengan kebaikan. Gitu. Aqsamallahu bid-dahri, Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, ala anna bani Adam la fi halakatin wa nuqsanin. Bahwa sungguhnya manusia atau anak cucunya itu Nabi Adam, keturunan Bani Adam, lafi halakatin, sungguh dalam kehancuran. Halakah, hancur, kehancuran, wa nuqsanin, dan juga kerugian. Wala yajuzu lil abdi, dan tidak boleh bagi seseorang ay yaqsima illa billah, untuk bersumpah, ay yuqsima illa billah, untuk bersumpah kecuali sumpahnya itu disandarkan kepada Allah. Jadi tidak boleh sumpahnya itu demi kamu, tidak boleh. Demi kamu. Fa innal qasama, karena bersumpah bi ghairillahi, dengan tanpa atau selain dengan nama Allah, itu syirkun, termasuk dari perbuatan syirik. Kadang-kadang kan begitu. Demi kamu saya rela berkorban. Oh, itu kan. Sumpah demi ini. Nah, itu. Maka kalau sumpahnya itu harus disandarkan kepada Allah. Tidak boleh sumpahnya itu disandarkan kepada yang lain. Kalau disandarkan kepada yang lain, jatuhnya itu adalah perbuatan syirik. Jadi sumpah, kalau kita betul-betul sumpah demi Allah, bukan sumpah demi demi gunung, sumpah demi lautan, tidak boleh. Harus demi Allah. Kalau Rasulullah biasanya menggunakan sumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, itu Allah juga maksudnya. Walladzi nafsi biyadihi. Nah, walladzi nafsi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Nah, itu artinya sumpah demi Allah juga. Wal asri, itu artinya ad-dahru, artinya masa. Au ma ba'da zawal, bisa juga diartikan setelah tergelincirnya matahari, ilal ghurubi, kepada terbenamnya matahari. Jadi waktu asar itu, au sholatil asr, waktu asar, apabila bayangan dalam ilmu fikih, bayangan kita itu sudah memanjang 2 kali dari bayangan aslinya, itu sudah masuk waktu asar. Gitu. Sampai maghrib.
Kenapa? Bahkan sampai Rasulullah pun mengatakan asar ini termasuk dari bardaini, termasuk dari dua waktu yang dingin. Apa sih maksudnya dua waktu yang dingin? Sampai siapa yang menjaga al-bardaini, dua waktu dingin ini, maka dia akan ada tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa waktu dingin? Karena waktu asar ini, aduh, waktunya enak-enakan tidur. Iya. Makanya dalam ta'limul muta'alim, kita itu kalau bisa jangan deh tidur habis asar, jangan deh tidur habis subuh. Ini dua waktu dingin nih. Iya. Dua waktu dingin, dua waktu yang enak-enakan lagi tidur, males-malesan. Kenapa? Kalau tidur habis subuh itu menyebabkan kita menjadi orang miskin. Kalau tidur setelah waktu asar atau di waktu asar tidur menyebabkan kita sering lupa ingatan. Ya. Makanya kadang-kadang suka linglung. Bangun maghrib atau isya, tidurnya habis asar, pas bangun-bangun langsung linglung dia. Linglung. Udah pagi aja nih. Waduh. Bahkan ada santri itu yang tidur habis asar, bangun-bangun isya dia langsung pakai seragam sekolah. Langsung pakai seragam sekolah, langsung pas keluar kok gelap. Nah, itu linglung dia. Ya. Kalau ini dibiasakan terus, itu bisa jadi cepat pikun. Bisa jadi cepat pikun, bahkan mohon maaf, bisa jadi lama-lama jadi orang gila karena hilang ingatan. Gitu. Begitu juga waktu subuh itu kalau dibiasakan terus, lama-lama ya nggak punya uang, habis uangnya, itu seret rezekinya. Makanya kalau orang tua dulu mah, pepatahnya orang tua dulu nggak ribet-ribet, simple. Dipatok ayam, aduh, bangun kesiangan rezeki dipatok ayam, itu sebenarnya dari hadis Nabi juga. Itu esensinya itu adalah pengejawantahan atau implementasi dari hadis Rasul. Kita itu jaga waktu dua ini nih, asar dan subuh ini, jangan sampai kita selimutan terus gitu. Cuman dibahasakan dengan bahasa yang komunikatif oleh orang tua kita dulu, rezekinya dipatok ayam. Nah, biar lebih masuk, lebih gampang dicerna gitu. Nanti kalau misalnya kalau Rasulullah SAW, waduh, ini orang apa ini begitu kan gitu. Ya, gitu. Makanya orang tua kita dulu mah bijak, ya, bijaksana, mampu membahasakan hadis Nabi dengan bahasa sehari-hari. Gitu. Jangan kencing di bawah pohon, nanti burutan, kan begitu tuh orang tua dulu bilang. Jangan kencing di bawah pohon, nanti burutan. Karena memang nggak boleh kita itu buang kotoran di bawah pohon, karena bisa jadi itu pohon itu berbuah. Nanti kalau buahnya jatuh, kalau kena kotoran orang jadinya jijik untuk makan. Nah, itu salah satunya. Apalagi kalau pohon itu rimbun, rindang, enak buat tiduran, buat istirahat ngasok di situ. Nanti kalau di situ kok bau pesing, orang jadi nggak enak. Nah, orang tua dulu mah begitu bahasanya, disederhanakan, itu disederhanakan. Karena memang jelas dalam Islam itu kita dilarang. Etikanya, adabnya tidak boleh kita pipis sembarangan, apalagi di bawah pohon-pohon yang rindang dan berbuah. Bisa jadi di bawah pohon itu orang pengen tiduran, pengen istirahat. Dulu juga Rasulullah sering kalau habis perjalanan jauh, habis berniaga, berdagang, istirahat di bawah pohon. Sampai ada sekarang itu pohon yang pernah disandarkan oleh Rasulullah itu sekarang masih hidup, rimbun pohon itu di daerah Yordania. Kalau orang yang umroh plus Yordan itu biasanya dia akan diperlihatkan dengan sejarah. Ya. Ini adalah situs bersejarah pohon yang pernah disandarkan oleh Rasulullah untuk istirahat. Masya Allah, sampai sekarang masih hidup pohonnya itu. Ya Allah.
Aqsama ta'ala bil asri, Allah bersumpah dengan asar, ya, dengan waktu. Alladzi huwal lailu wan nahar, di mana waktu itu ada siang dan juga ada malam. Pergantian malam dan siang. Mahallu af'ali ibad wa amalihim, itu waktunya hamba atau seseorang untuk beribadah atau juga untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu amal kebaikan. Ini wal asri ad-dahr, ini sama seperti tadi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali innal insana, semuanya manusia, lafi khusrin, betul-betul. Nah, di sini pakai lam taukid. Lam taukid itu artinya menegaskan. Sungguh, ini bukan hanya sekedar untuk memberikan informasi, tapi ini adalah sebagai bentuk intimidasi. Lafi khusrin, hei manusia, kamu tuh betul-betul rugi, kamu tuh betul-betul nantinya akan menyesal apabila, nah ini ada pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang tidak akan rugi adalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, bukan iman yang kamuflase, bukan iman yang cuman sekedar di KTP-nya saja iman, tapi tidak dalam gerakannya, tidak dalam tingkah lakunya. Kamu beriman, ya, kok enggak berpuasa? Nah, itu. Wa 'amilus shalihat, dan juga menyatakan dengan amal perbuatannya. Kok kamu enggak sholat? Emang sholat hukumnya apa? Ya, sholat hukumnya wajib sih. Nah, pakai sih tuh dia tuh. Pakai sih. Wajib sih, tapi nah itu. Iya, ngakunya beriman, ngakunya Islam, tapi giliran disuruh sholat pakainya sih, giliran disuruh puasa, aduh, tapi, nah itu pakai tapi saya nggak kuat, tapi saya banyak kerjaan, aduh tapi saya mah, nah macam-macam dah tuh alasan. Falaisu fi khusranin, maka tidak termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang beriman dan beramal soleh itu termasuk juga dibarengi lagi dengan watawasau, awsa ba'duhum ba'dhan, saling mengingatkan, saling berpesan, saling menasihati, karena ini adalah kewajiban. Hakul muslim alal muslim sittah, haknya muslim kepada muslim yang lainnya, kewajiban kepada muslim yang lainnya adalah 6. Salah satunya ini adalah tawasau, yaitu memberikan nasihat, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Apabila ada yang memerlukan nasihat, kasih nasihat. Apabila ada yang salam, jawab salamnya. Apabila ada yang mengundang, penuhi undangannya, terutama undangan walimatul arsy, ya, itu adalah kewajiban yang disebut dengan wajib kifayah, itu harus didatangi. Termasuk apabila ada yang meninggal dunia, itu wajib untuk diurusin jenazahnya. Nah, itu namanya fardu kifayah. Saling menasihati bil iman, dengan iman. Besok kamu mau habis ini Ramadan, maka kamu harus bayar zakat, karena zakat itu wajib. Nah, itu diingatkan. Bahkan kita saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka, orang-orang yang punya kemampuan untuk membayar zakat, min amwalihim shadaqatan, untuk membayar zakat. Bahkan diingatkan ini bukan dengan lemah lembut, bisa jadi mengingatkan itu dengan kalau perlu digedor. Makanya perintahnya itu pakai khudz, ambillah. Jadi peringatan ini bukan ayo dong, tidak begitu. Kamu harus bayar zakat, harus dengan begitu. Kalau memang dia tidak mau bayar juga, bisa itu diingatkan lebih keras lagi. Karena Allah perintahkan, ini kewajiban. Jangan kita biarkan dia itu terjerumus ke dalam dosa.
Karena kalau orang yang sudah punya kemampuan untuk bayar zakat, kok dia tidak bayar zakat, jatuhnya dosa buat dia. Jangan kita biarkan dia mendapatkan dosa. Kalau kita memang sudah ingatkan lebih keras, kok dia masih nggak mau juga, ya sudah, itu urusannya. Gitu. Yang penting, kalau kamu tidak mau bayar zakat, kamu dosa. Kalau kamu makan juga itu uang zakat, nanti kamu sakit. Karena itu hak orang lain kamu makan, nanti akan menjadi penyakit dalam diri kamu. Nah, itu sudah diingatkan begitu, masih nggak mau juga. Ya sudah, itu urusannya. Wa tawasau bis sabri, dan juga saling mengingatkan dalam ketaatan. Wa anil maksiyah, dan juga dalam kemaksiatan. Sabar dalam taat dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi sabar itu ada 3. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan seperti kita puasa ini. Aduh, kita dituntut berpuasa 1 bulan full, 1 bulan penuh. Ini sabar dalam ketaatan. Dan juga as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Gitu. Kita pengennya mah, waduh nih, pengen mukul, pengen nih orang kok kayaknya menghina saya nih. Waduh, saya pengen balas, sabar. Ya, sabar kita tidak membalasnya, bahkan diberikan maaf. Karena Rasul al-kayyisu man dana nafsahu indal ghadab. Orang yang cerdas, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika marah, indal ghadab. Dia punya kemampuan untuk membalas, dia punya kemampuan untuk memukul, tapi dia redam, dia tahan itu semuanya. Apalagi puasa mengajarkan kita untuk itu. Maka barang siapa ada yang membuat kamu emosi, membuat kamu marah, faqul inni shaim, katakanlah saya sedang berpuasa. Udah tuh, stop di situ. Jangan nanti diterusin. Tapi nanti kalau udah buka habis tarawih, saya tungguin di jembatan ya. Waduh, jangan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Kita sudah pelan-pelan naik motor, diserempet dari belakang. Musibah. Kita sudah hati-hati itu nyimpen uang di dompet, ternyata dicopet juga. Waduh, sabar dalam musibah. Termasuk kehilangan yang kita sayang, itu juga sabar dalam musibah. Kita saling makanya ada yang namanya takziah. Takziah itu apa? Takziah adalah menghibur orang-orang yang sedang berduka. Kita hibur dia agar tidak tenggelam, larut dalam dukanya. Dihibur, itu namanya takziah. Dan itu berpahala kita. Kata Rasul, pahalanya orang yang menghibur orang yang sedang berduka itu seperti kirot. Kirot itu apa? Kirot itu adalah gunung besar, seperti gunung Uhud. Seperti gunung itu pahalanya. Kalau ditampakkan di dunia, nggak muat rumah kita. Gitu. Makanya nanti itu ditampakkan nanti ketika kita sudah meninggal dunia, di saat nanti diperlukan di akhirat, itu semuanya akan kita dapatkan, kita panen pahala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan secara bijaksana dan cerdas waktu yang telah Allah titipkan kepada kita untuk kita isi dengan berbagai macam kebaikan, dan kita gunakan waktu kita itu dari 24 jam satu hari itu. Ada yang dari 24 jam itu bisa menghasilkan karya, ada juga yang sebaliknya dari 24 jam yang sama-sama kita dikasih itu ada yang tidak menghasilkan apa-apa, cuman tidur doang, cuman makan doang. Tapi ada yang bisa dari 24 jam itu dia bisa menghasilkan buku, bisa menghasilkan karya, bisa membangun masjid dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, sehingga kita terhindar dari kerugian dan juga penyesalan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Apabila ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ya. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita petik dari surah Al-Asr ini adalah bahwa setiap objek sumpah yang Allah
jadikan sebagai bentuk sumpah itu pasti punya hikmah, ada rahasia di dalamnya. Waktu yang Allah jadikan sebagai objek sumpah ini ada rahasia di dalamnya, karena apabila tidak kita gunakan dengan baik maka kita akan menyesal sendiri. An-nadam sayati khalfah, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datangnya duluan bukan lagi penyesalan, namanya pendaftaran. Nah itu iya duluan ya. Yang kedua, waktu tidak akan kembali lagi. Apabila sudah lewat, ya sudah lewat. Tidak akan bisa kembali lagi. Seperti halnya umur kita. Kalau umur sudah terlewatkan masa muda kita, maka tidak akan kembali lagi untuk kita kembali ke anak-anak. Yang ada adalah waktu itu jadi pelajaran. Dan yang ke depan itu akan menjadi masa depan buat kita yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, orang yang akan terhindar dari kerugian itu adalah yang menggunakan imannya dengan baik, dengan benar, merefleksikan dengan amal yang baik, dan saling nasihat menasihati dengan kebaikan iman dan juga dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.